Multidoff cakep, stamping mulus, pentilnya seksi, logonya mengkilap lagi, ditambah harganya 700.000 lebih murah dari di China. Buset dah, udah gak butuh untung gak AOC. Harganya seksi banget, seksi sponsor kita. Nevox Apex C1, watch yang pakai desain transparan keren, udah 7 warna, pakai baterai 1000 mAh, ada 3 level pembakaran, pengaturan airflow, tinggal puter cartridge saja. Diklaim anti bocor, yang gue udah coba semingguan, di bagian sedotnya aman, nggak ada kerasa bocor. Dan yang paling penting enak dipegang dan ukurannya mungil, asik buat dikantongin. Belinya link di deskripsi di bawah. Ngeliat AOC ngebom terus kayak 24B3HM jadi 24 inch termurah dan juga 24G2E 144 Hz IPS termurah 1,9 juta. Udah pasti AOC tuh capeknya sampai keluar keringat darah, bahkan sampai rela ngocorin darah para pesaingnya. Dan monitor fan service kayak Agon putih pink ini sebenarnya bisa jadi tempat buat AOC istirahat dan ambil profit yang cukup. AOC seakan-akan ngebom juga, 700.000 lebih murah dari AOC di China. Kelihatannya AOC lagi nggak butuh untung. Dan ketika AOC Indonesia sodorin nih kartu 5,7 juta, ya lu bisa langsung sikat. Bodinya putih mulus, campuran pinknya seksi, dan full ergonya mulus buat dimainin. Dan ada yang aneh, portnya dikasih mini USB buat keypad yang biasa dikasih Agon buat ngatur OSD-nya, tapi di tipe Agon putih ini keypadnya not included. Wah, aneh banget. Spek 2K gaming sebenarnya kemahalan dibanding pesaingnya. Bahkan AOC sendiri udah jual di 4,5 juta. Tapi bodi putih pinknya dan cuma sendirian di market ngebuat harganya yang mahal sendirian itu jadi masuk akal, terutama buat orang dengan kebutuhan monitor bodi putih. Dan kalau lu perhatiin dan pikirin, monitor ini sih hitungannya unisex ya. Cocok buat female jelas karena pinknya. Tapi pas lu buang kaki ke bawah, monitornya langsung jadi full putih. Apalagi ketika lu pakai bracket putih. Buat cowok pun masih masuk, cakep bikin setup full putih. Di off panelnya udah cepet di 5 milisekund lebih. Di week lebih cepat lagi, panelnya di 4,5. Persen in window-nya udah sentuh 83%, lebih cepat dari refresh window 170 Hz. Preset ini sebenarnya udah bagus dipakai, tapi di medium kita dapetin response time lebih cepat di 4,1 dengan refresh window-nya menurun sekitar 76%. Overshoot-nya memang melebihi 10%, tapi cuma 5 transisi yang lewat 10 RGB, itu pun masih di bawah 15. Ya secara visual kita nggak bisa nemuin tanda-tanda overshoot sama sekali di medium. Gua akan pilih preset ini sebagai pembanding karena strong udah nggak layak dipakai. Kelihatannya panel yang dipakai di sini sama kayak yang dipakai Agon LOL QXL. Keduanya tempatin posisi paling cepat di kelas gaming 140 Hz ke atas. Kualitas keduanya ngalahin G32QC, M27QP, dan juga AOC Q27G2S. Panelnya stabil pas kita tes sampai 60 fps dan di average posisinya nggak terlalu banyak berubah. Hasil respon time rendah kelihatan dari bayangan UFO Agon Pink ini sangat minim dibanding Gigabyte dan AOC. Di sisi lain, walaupun Agon dan Lenovo bersaing ketat, tapi karena Lenovo panel VA masih ada sedikit bayangan hitam di belakang UFO-nya. Dan tetap semuanya terbantai ketika kita lihat kualitas 240 Hz terbaik di market dan akan lebih ideal yang itu untuk dipakai main game kompetitif kayak Valorant. Dari segi warna di Agon putih ini juga amazing. CCT-nya agak sedikit miss dan kurang warna biru, tapi gamanya cukup rapi. Dan di 4, Agon ini masuk ke kelas sangat akurat. Bersaing bareng 2 Lenovo 2K dan ada Samsung 4K di sana. Standar sangat akurat ada di 5 Delta ITB. Dan di sana ada Gigabyte, Philips, AOC, dan Lenovo. Gamut sendiri udah 95% P3, mempetin spek yang diklaim Agon, posisinya udah termasuk kelas atas, sekitar 70% Rec 2020. Efeknya udah pasti saturasi dan akurasi P3-nya sangat akurat di 5, sedikit miss di Blue dan Magenta, dan posisinya mempetin kualitas Gigabyte, AOC, dan Xiaomi. Di default, sRGB udah pasti oversaturated. Bagus ya, AOC udah kasih kita preset sRGB yang bekerja baik, ngelimit P3 yang luas. Sayangnya gamanya agak miss di 2,0. Di 6 sebenarnya masih cukup akurat, dengan lain Agon QXL, kualitas mirip bareng M27QP, tapi jelas di sRGB Xiaomi dan AOC jauh lebih akurat. Dan semua yang sekitaran 5 Delta E jauh lebih akurat dibanding Agon. Dan seperti biasa AOC ngelock slider brightness, untungnya di sini masih dalam batas oke 241 nits di kontras 840. Masih cukup oke dipakai, nggak terlalu keterangan. Tapi ya tetap nyebelin preset sRGB ini di lock, entah apa alasannya. Kita bisa maksimalin preset sRGB full kalibrasi pakai Kalman langsung jadi 3. Ada preset user yang dikasih AOC, treatmentnya nggak lebih baik daripada default. Jadi ini optimal setting yang bisa kalian pakai, targetnya ke 200 nits. Dan full kalibrasi pakai Kalman create easy profile bisa maksimalin P3-nya sampai ke 4. Kontras di preset warm di bawah standar IPS cuma sekitar 777, masih kalah dibanding QXL, AOC G2S, dan juga Xiaomi, dan terbantai jauh dengan panel VA sekelasnya. Max brightness sudah bagus sekitar 390 nits, sangat terang dan cukup penuhin kebutuhan kondisi ruangan, cahaya, gimana pun. Minimum brightness-nya belum bisa 50 nits, baru sekitar 60, kualitas mepet QXL tapi masih cukup rendah. AOC push putihnya sampai ke kelengkapan ya, kabel power, kabel USB-B, dan display port. Yang tidak penting semuanya satu box, tinggal singkirin saja. Harga sekitar 5,7 juta dengan garansi AOC udah 3 tahun mengcover berikut panel. Dan dengan kualitas respon time
main cepet, cocok buat kompetitif game, bahkan salah satu yang tercepat. Kalau kita ngomong 170 Hz plus akurasi warna yang cover picture dan sRGB yang bisa dibilang akurat, ini sih udah komplit treatmentnya, dan dengan harga 700.000 lebih murah dari China. Gua sama sekali no komplain. Selain dari kontrasnya yang agak di bawah standar, itu pun tertutupi dengan bodi putih pinknya yang nggak bisa lu temuin di brand apapun lagi di market Indonesia. Dan sebenarnya kalau kita lihat di China, Asus punya dua monitor putih, XG27AQ dan XG279Q, yang ada kemungkinan pakai panel kualitas yang sama kayak Agon di sini. Tapi kita sama-sama tahu Asus monitor entry-nya nggak ada yang menarik sama sekali di 2023 ini. Nggak mungkin mereka berani masukin monitor fan service putih kayak gitu ke Indonesia. Sedangkan AOC kita tahu ngebom setiap harinya di market entry dan monitor jadi proxy yang bagus-bagus di kelas 1-3 jutaan untuk lu pada pilih kayak 24B3HM, AOC 24G2E dan 24G2SPU yang jadi salah satu terbaik di kelasnya. Masuk akal kalau AOC berani masukin monitor fan service kayak AG275 QXL kemarin, Agon Force yang lagi dikonsider untuk masuk, dan putih pink seksi di sebelah gue ini yang udah ready di Indonesia. Dari 3 monitor bukan mainstream yang AOC keluarin 2022 kemarin, jelas Agon putih ini yang paling tinggi value-nya dan harganya yang paling murah, karena AOC sebenarnya nggak perlu bayar biaya licensing ke perusahaan luar kayak League of Legends atau Porsche. Seksinya monitor yang satu ini bukan cuma di luarnya aja, treatment di dalamnya juga bagus. Dan kalau lu cari monitor gaming putih, nggak ada pilihan lain di market kecuali Agon ini. Dan yang paling penting, AOC Indonesia kelihatannya nggak butuh untung. 5,7 juta, ingetin itu. Gue Elden dari GTD, sampai jumpa dan tetap.